Investasi yang model begini enak nggak teman? Kok menurut saya nggak enak ya? Enak nggak investasi model begini? Nggak enak lah. Ini kan apa namanya? Ini sport jantung ini. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Halo teman-teman Smart Investor, karena kesuksesan di bursa saham itu tidak ada yang instan, Anda kenal saham hari ini, Anda buka rekening saham langsung hari ini, Anda transfer besok uangnya, Anda beli saham, Anda untung, bulan depan Anda berharap kaya, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau mindset Anda begitu, Anda pasti gagal, Anda pasti loss, uang Anda pasti hilang. Ini serius, ini berdasarkan pengalaman saya, dan Anda tanya ke investor manapun, khususnya yang sukses, pasti jawabannya sama. So, investasi yang paling benar apa di awal, khususnya buat pemula, adalah investasi ke diri Anda sendiri. Apa itu? Yaitu Anda harus belajar, membekali diri Anda dengan ilmu pengetahuan, dengan keterampilan yang cukup, yang bagus untuk bekal Anda nanti mengalahkan market, supaya Anda tidak kalah, supaya Anda tidak melakukan kesalahan nanti di market. Nah, dalam video kali ini ada dua part ya, part 1 dan part 2. Ini adalah materi growth investing. Ya, kenapa growth investing? Nanti teman-teman akan lihat di situ bagaimana pentingnya mindset seorang investor bahwa growth investing itu adalah investasi alamiah yang memang dijalankan oleh semua manusia, bahwa manusia itu investasinya memang investasi sebagai stylenya memang growth investing seperti itu. Ya, nanti teman-teman pelajari asal usulnya tuh dari mana, filosofinya seperti apa, dan bagaimana growth investing ini mampu mengalahkan bursa saham baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan benar-benar membuat Anda bisa tidur sampai kapanpun, berpuluh-puluh tahun pun jenis investasi seperti ini bisa dilakukan dengan baik dan hasilnya maksimal. Ya. Jadi yang terakhir teman-teman, video ini anggap saja ini adalah buku pegangan Anda, ini adalah buku pelajaran investasi Anda. Jadi tidak mungkin Anda nonton sekali Anda langsung bisa. Video ini Anda tonton hari ini, Anda tonton setahun lagi, Anda tonton 3 tahun kemudian, masih sangat relevan sampai kapanpun relevan, karena inti ilmunya di situ. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan maksimalkan waktu Anda untuk belajar. Banyak hal yang akan bisa Anda dapatkan di video ini. Oke, kita langsung lanjut saja materinya. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih malam ini akhirnya terlaksana juga dari rencananya kemarin. Kemarin saya ada meeting. Ada teman-teman dalam tanda kutip korbannya dari Joska ya, beberapa ternyata teman saya juga. Mereka minta bantu, jadi saya mesti selesaikan meeting kemarin. Jadi kita hari ini membahas growth investing ya. Growth investing ini adalah salah satu strategi investasi yang kita lakukan dalam hal ini karena kita trader dan investor di bursa saham, ya berarti investasi di bursa saham, kira-kira begitu. Sebelum berlanjut, nah kita komitmen ini dulu. There is no shortcut for the success in stock market. Jadi kalau mau sukses nggak ada shortcut ya. Teman-teman, khususnya teman-teman yang baru, teman-teman pemula yang baru join di market, nggak ada shortcut. Masuk buka RDI, RDN, store duit, terus cuan-cuan terus, bertumbuh terus, nggak ada. Semua butuh proses. Hanya ada hanyanya nih. Kalau pemula yang hari ini join, ini sebenarnya patut berbahagia ya, apalagi 1-2 bulan ini join. Kenapa? Karena marketnya lagi diskon dan dalam proses recover, lagi proses naik. Nah ini enak-enaknya nih. Kalau yang join 2019 kemarin, nah babak belur juga ya, terus join, beli, terus koreksi semua. Nah ini hanya masalah timing, tapi whatever lah ya, apa itu timingnya, yang pasti di market nggak ada shortcut. Semuanya butuh proses, butuh kita belajar, butuh pengalaman, butuh jam terbang, kira-kira begitu. Karena somehow ya, itu entah bagaimana di market tuh pengalaman tuh penting. Kadang-kadang udah kuasai semuanya, tapi tanpa pengalaman rasanya memang kurang. Jadi pengalaman itu memang sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Jadi itu memang perlu. So yang paling penting ini, yang paling dipegang ya, tidak ada
shortcut. Itu yang harus dimengerti oleh semua. Nah, khusus teman-teman yang sudah lama di market, sudah 5 tahun atau 5 tahun lebih atau 6 tahun, tapi belum berhasil. Nah, itu dia. Prosesnya sebenarnya sudah dilalui. Nah, kok belum berhasil gimana? Ya tentu harus proses belajar lagi ya. Mudah-mudahan dengan webinar ini menjadi terbantu. Oke, selanjutnya. Yang kedua ini ya. Ini sama lah, kira-kira nggak ada shortcut. Oke, selanjutnya. Baik trader maupun investor tuh sebenarnya sama ya. Trader maupun investor tuh sebenarnya sama. Intinya kita beli di bawah, jual di atas. Gitu kan. Apapun kan begitu ya. Namanya dagang tuh dagang apapun, bukan dagang saham ya. Dagang apapun lah. Mau dagang buah, dagang sayur, dagang cabai, dagang ayam. Belinya harga lebih murah, jualnya harga lebih mahal. Pasti begitu. Terus investor juga begitu, beli ngumpulin barang di harga paling murah, disimpan, nanti barang yang dibeli itu harganya nilainya naik baru dijual di harga atas. Jadi kira-kira begitu. Kita tidak membicarakan trader investor karena malam ini fokus kita ke growth investing, yaitu sebagai seorang investor. Terus teman-teman tidak perlu terlalu rumit atau terlalu mikirin bedanya trader dan investor itu di mana. Karena dualisme trader dan investor itu nggak penting. Mana yang paling hebat trader atau investor, mana yang paling enak trader dan investor, nggak penting. Yang paling penting adalah teman-teman, saya cocoknya di mana ya? Kondisi keuangan saya ini cocoknya di mana ya? Saya masih bekerja, cocoknya di mana ya? Profil saya begini, cocoknya di mana ya? Itu dipelajari maksimal sampai berhasil. Karena ada trader yang berhasil, ada investor yang berhasil gitu. Yang salah itu ngomongin, wah hebat, lebih hebat ini, lebih hebat itu, tapi dianya nggak berhasil. Nah, itu yang salah. Jadi mau jadi trader, mau jadi investor nggak ada masalah. It's okay. Tinggal ilmunya dipelajari nanti. Selanjutnya, nah, trader ini kan pakai chart ya. Dia pakai technical analysis. Kalau investor itu pakai fundamental analysis. Jadi dua ini masing-masing punya tools. Terus pertanyaan yang sering muncul adalah, ini kita preface dulu ya sebelum masuk ke growth investing ya. Apakah mereka itu bisa saling coexist tuh, bisa saling kolaborasi ya, kira-kira begitu. Fundamental dan technical analysis tidak penting untuk menjadi eksklusif, kira-kira begitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, memang tidak perlu tuh, wah fundamental paling hebat, technical tuh apa sih? Technical tuh hanya lihat garis-garis, gak penting. Sama orang technical begitu, ngapain sih ngomongin sentimen, ngomongin pokoknya chart tuh sudah mendiskon semuanya. Saya termasuk orang yang tidak suka itu. Baik fundamental maupun technical menjadi eksklusif, saya tidak suka. Dan buat saya dua-duanya bisa dikombinasikan. Saya 2015 akhir masuk bursa, berdarah-darah 2016 itu growth. Karena saya pakai fundamental penuh. 2017 awal saya mulai kombinasikan dengan technical, hasilnya lebih maksimal. Sampai hari ini, saya memang saya seorang investor, tapi saya juga saya suka menggunakan technical lah, gitu. Technical sederhana karena saya memang bobot besarnya di fundamental. Technical pakai ya technical sederhana aja. Oke, nah ini contoh suksesnya ya. Bagaimana sih mengkombinasikan technical dengan fundamental itu? Seorang fundamentalis bisa menggunakan technical analysis untuk timing purchase. Jadi waktu kapan beli yang tepat itu bisa menggunakan technical sebenarnya. Teman-teman mungkin ya selama ini pasti banyak pengalaman yang ini kok sahamnya fundamentalnya bagus sekali ya saham ini ya. Tapi kenapa kok nggak naik-naik ya gitu ya? Sering pasti ya. Gini. Kan keberhasilan di bursa saham itu ya, itu kombinasinya itu kan antara kemampuan analisa
kemampuan analisa dengan how you manage your money, how you manage your portfolio, bagaimana Anda memanage mental Anda, bagaimana Anda memanage psikologi Anda, itu lebih penting sebenarnya daripada kemampuan analisa. Teman-teman yang sudah di saham yang bertahun-tahun pasti kemampuan analisanya udah pandai, tapi giliran menghadapi market mereka keder juga. Nah itu kadang-kadang dia mentalitinya, psikologinya kalah. Nah karena itu kadang-kadang begini, orang sudah yakin dengan saham A, fundamentalnya bagus banget, oke banget, dia masuk. Kondisi market kayak gini lah misal. Market hari-hari inilah ya, market yang cenderung volatile, market yang cenderung banyak saham-saham naik tinggi. Dia masuk ke salah satu saham. Misal apa ya sahamnya ya? Ini nih contoh, sebentar. Saya lupa tadi undang teman-teman saya di IC. Mungkin kalau ada yang mau gabung, saya mau chat dulu dia sebentar, 1 menit. Oke ya, saya lanjutkan. Ini pengalaman teman-teman saya di AIC, Andara Investment Club, itu grup sharing lah ya, grup diskusi gitu. Ada yang beli sahamnya grup Panin, itu PNLF dengan PNBN. PNLF dan PNBN itu, kalau tanya semualah analis fundamental, nggak ada yang bilang PNLF dan PNBN tuh fundamentalnya nggak bagus, itu bagus, semuanya bagus. Good corporate governance-nya Panin juga menurut saya bagus. Yang tidak bagus apa? Yang tidak bagus itu sebenarnya hanya satu sih. Kalau di Panin itu mereka nggak pernah bagi dividen, itu aja yang meragukan. Tapi so far fundamentalnya bagus lah, perusahaannya tumbuh. Cuman pas dia beli, jadi beli sebulan yang lalu, sahamnya nggak naik-naik. Nah pusing dia. Sahamnya nggak naik-naik. Ini gimana ya Mas TS ya? Fundamentalnya bagus kok, sahamnya nggak naik-naik. Akhirnya mental dia kalah. Psikologis dia kalah. Dia nggak tahan lihat saham lain yang naik, akhirnya dia jual itu. Dia beli berapa gitu, turun, akhirnya dijual, akhirnya cut loss. Pas beberapa hari kemudian, PNBN naik, dia jual di bawah 800, 2 hari kemudian PNBN naik 840, 850. Dia cukup nyesel juga, tapi ya begitulah gitu loh. Memang investasi itu seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal itu, saya dulu belajar apa sih yang bisa membantu saya. Akhirnya saya menggunakan technical analysis yang sederhana. Nah, itu bisa membantu kita nih ya. Poin 2 itu fundamental can use technical analysis untuk purchase timing. Nah, ya. Terus seorang technical juga bisa melihat fundamental untuk menambahkan kekuatan sinyal. Misal sinyal dia ada nih, pilih keempat dari screen yang dia punya, ada 4 saham yang muncul, twing 4 saham layak untuk dibeli. Nah, setelah itu apa yang dia lakukan? Nah, kalau dia mau belajar fundamental, itu akan lebih bagus lagi. Dia bisa pelajari 4 perusahaan, 4 emiten itu yang muncul dalam screener dia itu, mana dari 4 itu yang fundamental, kondisi fundamentalnya paling bagus. Nah, itulah yang dia beli. Gitu. Itulah fungsinya mengkombinasikan antara technical dan fundamental. Hasilnya lebih bagus kok. Saya sudah membuktikan, kalau teman-teman nanti mau ikut cara saya sudah membuktikan dan hasilnya bagus. Ya, anyway, saya kadang sering cerita berkali-kali, saya masuk uang sekian, uang saya jadi sekian. Saya bukannya mau apa, saya cuma mau menyampaikan bahwa strategi yang saya gunakan itu so far sih berjalan dengan baik di saya gitu maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin ya mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Masuk cara menyusun portfolio itu yang ada videonya saya share di YouTube itu juga saya lakukan. Saya nggak pernah beli saham kebanyakan gitu, nggak pernah. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang tipe-tipe analisis. Tadi technical fundamental ya, sekarang kita masuk ke fundamental. Sebelum masuk ke growth investing, saya arahkan dulu pemikiran teman-teman, sejarahnya investing itu seperti apa sih, sejarahnya kita menganalisa saham itu seperti apa, supaya nanti pas masuk ke materi growth investing, teman-teman bisa, oh gini gitu. Nah, oh gininya tuh penting. Jadi teman-teman, frekuensi nanti kita sama. Jadi pola mindset kita kenapa growth investing itu bagus itu ketemu kalau kita bahasnya dari sini. Oke ya.
Kita mulai dari sini. Tipe analisis itu ada dua ya, kuan dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Ini sudah umum, semua teman-teman sudah tahu. Kalau kuantitatif itu namanya kuan itu berarti menyangkut angka-angka ya, menyangkut nomor semua yang dinilai dengan angka kira-kira gitu. Jadi kalau di fundamental analisis itu kuantitatif itu semuanya dalam angka, rasio-rasio keuangan, rasio-rasio valuasi, itu kan angka semua ya. Terus kemudian laporan keuangan, di dalamnya tuh angka semua. Nah, kita menilai angka-angka itu, menghitung angka-angka itu. Oh, laba bersihnya tumbuh 5%. Oh, laba bersih tumbuh 10%. Oh, return on equity 20%. Oh, ROA-nya, return on asset-nya 10%, bla bla, itu semuanya kuantitatif. Nah, itu kan ada standarnya ya. Kalau kuantitatif itu, oh berarti ROE yang bagus itu sekian, ROA yang bagus sekian. Nah, itu kuantitatif. Ini kuantitatif. Ada tipe analisa yang begitu ya, semua berbentuk kuantitatif. Ada tipe analisa yang kualitatif. Kualitatif itu jadi aspek-aspek bisnis yang susah diangkakan itu berbentuk kualitatif. Nah, kalau dalam misal teman-teman kalau bikin kuesioner gitu ya, kalau kuantitatif itu kan yang sampelnya ini yang disurvei umurnya berapa nih? Oh, umurnya dari umur 18 sampai 25 sekian orang. Nah, gitu itu kan kuantitatif ya. Kalau kualitatif tuh seberapa puas Anda menggunakan merek ini. Kalau puas sekali kasih 4, kalau nggak puas kasih 1, kira-kira Anda di berapa. Nah, itu sebenarnya itu kualitatif. Agak susah diangkakan, nah, itu hanya kira-kira saja. Itu kan puas, tidak puas, kurang puas. Nah, itu sebenarnya itu kualitatif. Oke ya, itu kualitatif seperti itu. Yang kedua, judge company based on specific qualities, product growth, industry, management competence. Nah, kompetensi manajemennya seperti apa sih orang-orangnya bagus apa enggak sih? Itu kan susah diangkakan ya. Itu pas menggunakan deskripsi kualitatif. Contohnya, Apple brand difficult to measure but vital key to its recent success. Jadi, merek Apple itu susah ya diangkakan, merek itu nilainya berapa gitu. Tapi itu sebenarnya Apple itu menjadi kunci sukses dari produk-produknya gitu. Asal dikasih merek Apple, hari ini pasti laku. Nah, itulah kehebatan merek Apple. Nah, itu kualitatif. Itu sangat penting untuk kita melakukan analisa. Bahkan saya terakhir kualitatif saya tuh mendominasi daripada kuantitatifnya. Oke, kira-kira begitu ya. Kita lanjut. Oke ya, ini dia. Nah, teman-teman lihat ya. Indika energi. Chartnya enak nggak dilihat ya? Antara enak dan nggak enak ya. Tahun 2008 tuh dia koreksi ya. Dari harga 3.500-an itu koreksi sampai dengan harga sekitar 700-an lah itu ya. Lalu market rebound naik tahun 2011, peaknya di harga 5.000 lebih. Habis itu dia turun lagi. Turun lagi 2016 tuh pernah ke harga 50 waktu batubara anjlok. Dari 2015 itu turun terus. Habis itu naik lagi 2018 pernah di 4.500. Lalu turun lagi kemarin lowest-nya itu di 400 ya kalau nggak salah. Dan ini naik lagi di sergi. Investasi yang model begini enak nggak teman? Kok menurut saya nggak enak ya? Enak nggak investasi model begini? Nggak enak lah. Ini kan apa namanya? Ini sport jantung ini. Gitu kan? Sekarang kita ke teman-teman yang biasa investasi sektor real ya. Yang biasa investasi tanah lah gitu, atau biasa investasi properti atau investasi apalah, mau nggak dia komponen atau instrumen investasinya model begini? Nggak mau.
Rumah habis naik tinggi, lalu tutup, jatuh, naik lagi, jatuh lagi, pasti nggak mau dia. Kenapa? Karena kita manusia nih, kita nggak tahu kapan kita butuh dana mendadak tuh kita nggak pernah tahu. Lah kalau pas kita butuh, kita investasi kita ini, pas kita butuhnya di tahun 2015 kan ngaco itu. Kita mesti jual dengan harga kayak gitu. Enaknya ya beli di harga murah kan gitu kan. Pas 2008 anjlok tuh beli, 2011 jual terus tungguin lagi 2016 beli, 2018 jual. Tapi kan tidak semua orang bisa sehebat itu, bisa mampu membaca tren. Ya. Nah, Indi ini, nah yang model begini, yang chartnya model begini, ini namanya value investing. Ini juga investasi, tapi namanya investasi nilai. Jadi ini namanya value investing. Yang kita bahas malam ini bukan growth investing. Bukan value investing. Kita kan bahasnya growth investing. Tapi kita belajar dulu value investing. Karena growth investing itu dulu munculnya itu belakangan. Dia setelah value investing. Setelah value investing itu ada kelemahan, muncullah growth investing itu. Makanya kita bahas dulu yang value. Yang value itu kayak begini modelnya, chartnya. Beli di harga paling murah. Nah, kayak Indi nih, sekarang beli nih, apakah nanti akan naik? Nggak ada yang tahu, tapi siklusnya begitu. Kalau batu baranya 100 lagi, ya dia naik lagi, kira-kira gitu. Ada lagi nih, contoh value investing. Kalau value investing itu teman-teman biasanya ya pokoknya saham-saham yang berbasis komoditi, dia pasti value semua. Ini sama nih, batu bara juga nih, Indo Tambang Megah, IFITMG, ya. Mau nggak investasi model begini ya? Nggak mau kan? Ini kan pernah delosor nih 2018. Ke harga berapa nih? Ke harga sekarang nih harga 7.000. 2011 naik sampai 50.000 lebih. Ya, dari 7.000 ke 50.000, wah seger berapa kali itu. Habis itu anjlok lagi 2016, sempat 5.000. Naik ke 30.000 kemarin 2018-2019. Hari ini anjlok lagi, ya, gitu kan? Nah, pas anjlok ini kita beli nih. Nah, kalau Indi saya memang nggak beli karena ada beberapa alasan. Tapi kalau IPMG saya beli, teman-teman. Jadi IPMG saya beli. Seperti panduan saya juga di YouTube ya, IPMG saya beli. Tentunya untuk harapan nanti dia naik. Tapi inilah yang dinamakan value investing. Naik turun seperti itu. Oke ya, sekarang kita lihat yang growth investing ya. Growth investing banyak banget sih. Kita pakai yang nggak mainstream lah ya. Kalau mainstream kan Unilever, ini mainstream banget ya. Saya pakai yang sedikit yang nggak gitu mainstream lah. Ini ya. Ini TOWR Tower. Tower PT Tower Sarana Menara Nusantara ya. Ini yang punya tower BTS itu teman-teman. Dia yang punya bangunan towernya. Ini kalau ada garis merah ini nih ada stock split segala macam. Ini chartnya Yahoo Finance yang kurang update jadi kelihatan nggak rapi. Tapi teman-teman lihat chartnya saja ya. 2010 harganya pernah di 50. Sebenarnya dia waktu itu nggak 50 karena ini sudah stock split jadi harganya kelihatannya 50. Ya, 2010 di 50, hari ini di 1000, naiknya 20 kali. Oke, dia memang dalam perjalanan naik turun, tapi nggak pernah dia berbalik lagi ke 50, nggak pernah. Dan ini kalau ditarik garis gitu ya, misal saya pakai intervalnya bulanan. Nah, lebih enak lihatnya, serut lurus aja nih. Beda ya dengan yang tadi ya. Nah, investasi itu enaknya begini atau yang kayak tadi? Enaknya begini kan? Nah, ini namanya growth investing ya kayak gini. Ini namanya growth investing. Ya, ini namanya growth investing. Jadi sama seperti bapak-bapak yang mungkin sekarang main properti, pasti kayak gini. Tahun 2010 lalu saya beli tanah harganya 50 juta, entah berapa meter gitu. Saya diemin aja tuh.
mungkin dalam perjalanan tanah itu sempat turun harganya. Tanah tuh ada loh masa-masa dia turun, biasanya saat-saat paceklik, saat-saat krisis kayak begini harga tanah turun. Hari ini harga rumah di Jakarta turun. Tapi turunnya nggak balik lagi harga waktu beli, nggak. Disimpan aja, tahu-tahu 2010, 2020, 10 tahun kemudian, lumayan ya, dulu saya beli 50 juta, sekarang 1 miliar harganya gitu. Ini bener loh, ini kan kalau 50 kan berarti 50 juta. Ini 1000 nih 1 miliar. Ini namanya growth investing. Nah, karena buat saya ini lebih cocok ke orang-orang yang memang mau investasi jangka panjang, nah teman-teman saya ajarinlah growth investing. Mau apa lagi? Lihat ya. Kita lihat yang anti mainstream lagi, yang orang jarang kasih tahu. Nah, ini dia nih. Indo Retail Makmur Internasional. Di net tuh ini Indomaret ya. Indomaret yang ada di depan rumah masing-masing itu. Tahun 2000 ini sempat sideways lama, mungkin ini bisnisnya baru awal-awal. Ini tahun 2013 harganya 100 ya. Hari ini harganya 3000 lah. Ini lebih mengerikan. Berapa kali nih? Ya. Dia sempat sideways lama, naik tinggi, turun, tapi turunnya nggak balik lagi, nggak kayak batu bara, nggak. Nah, enak. Apa-apa ini lebih jago. Gitu. Oke ya. Inilah yang dinamakan growth investing. Ya, BCA juga, tadi ada yang nyebut BCA. Tapi kan BCA ini terlalu mainstream lah ya, semua tahu gitu. Tapi kalau DNF dengan Tower kan banyak yang nggak tahu kalau itu kenaikannya. Nah, ini BCA kayak gini kan, indah banget ya. 2010 harganya 4.000, sekarang harganya 30.000. Sempat turun kemarin, naik lagi gitu. So, kita sepakat ya, growth investing. Sekarang saya balik ke sini. Ini value investing, ini growth investing ya. Value investing tuh orangnya Benjamin Graham, David Dodd, Warren Buffett, LKH Indonesia itu. Tapi Warren Buffett sekarang, kalau menurut saya Warren Buffett sekarang sudah bukan value investing. Warren Buffett sekarang growth investing. Kenapa? Karena mayoritas sahamnya perusahaannya dia itu sudah di Apple. Apple itu bukan value investing, Apple itu growth investing. Jadi Warren Buffett sekarang dia sudah pindah posisinya ke sini. Kenapa dia pindah? Karena dia tahu bahwa value investing itu ada kelemahan. Makanya dia pindah ke growth investing. Apalagi uangnya di value investing kurang cocok rasanya. Data ini. Di Amerika 10 tahun terakhir returnnya menang growth investing. Ya, ini dia. Growth investing itu 10 tahun 423%. Value investing cuma 255%. Ini datanya dari mana? Datanya tuh dari ETF. Jadi di sana tuh kan di Bursa Amerika tuh kan instrumennya banyak banget ya, instrumen turunan dari saham tuh. Bikin ETF apalah, indeks apalah diperdagangkan. Nah, kalau ETF-nya growth tuh isinya saham-saham growth investing gitu loh. ETF-nya value juga isinya saham-saham value investing yang sudah disepakati oleh mereka. Ternyata growth investing lebih bagus growth-nya. Amazon, Tesla, Apple, Microsoft itu semua growth investing. Nggak ada yang value investing itu. Itulah teman-teman saya ajari growth investing. Tapi tetap untuk bisa tune ke growth investing, teman-teman harus kenalan dulu dengan namanya value investing gitu. Ya, value investing. Investing itu kuncinya itu ada namanya margin of safety. Jadi kalau orang ngomong value investing itu pokoknya tentang margin of safety. Ini apa ya? Nyawa value investor gitu. Apa itu margin of safety? Margin of safety adalah buy stocks that have a big enough discount to leave room for some error. Jadi saham yang dibeli itu harus ada diskon yang cukup. Diskon yang cukup sebagai ruangan margin pergerakan amannya di berapa. Ruangan cukupnya tuh pakai prosentase. Buat apa ruangan yang cukup?
kalau kita tuh salah analisa gitu loh. Kalau kita tuh salah memvaluasi perusahaan, ternyata harga wajarnya bukan di situ, harga wajarnya lebih murah. Nah, ternyata sahamnya nggak naik-naik atau sahamnya turun. Tapi karena kita sudah punya diskon, nah kita aman. Itu namanya margin of safety. Warren Buffett menggunakan 25% diskon. Minimal 25% diskonnya Warren Buffett dia baru masuk. Gitu ya. Oke. Hal paling penting di value investing adalah value investing itu sangat objektif. Karena menilai intrinsic value suatu company itu merupakan opini. Jadi antara orang dengan orang lain pasti beda. Value investing itu memang subjektif. Orang A bilang ini salah harga, si B bilang ini nggak salah harga, memang segitu. Nah itu value investing memang di situ itu sebenarnya salah satu kelemahannya yaitu terlalu subjektif aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, margin of safety itu apa sih? Ini dia. Ini margin of safety itu kayak teman-teman langsung lihat chartnya saja ya. Lihat chart ini. Ini chart margin of safety. Nah, ini lihat ya. Ini harga sahamnya yang sumbu Y ini harga saham, sumbu X ini waktu. Dengan jalannya waktu, secara normal nilai perusahaan itu kan harusnya bertambah ya. Entah perusahaan apapun itu, asetnya dia nambah, modalnya juga nambah. Modal tuh maksudnya equity-nya ya, equity juga nambah karena dari laba selama ini yang disimpan menjadi laba ditahan itu kan nambah ya. Artinya sizing company-nya menjadi lebih besar lah. Walaupun itu perusahaan value investing, perusahaan tambang, pasti dia akan menjadi besar. Adaro 10 tahun sekarang pasti sama kayak Indika Energi, semuanya begitu. Artinya apa? Artinya intrinsic value company-nya naik terus. Jadi nilai perusahaan itu sebenarnya naik terus, harga wajarnya juga naik terus. Itulah kenapa ini dibuatkan panahnya serong ke atas, itu menandakan bahwa secara jangka panjang intrinsic company itu naik. Nah, terus ini yang apa namanya kayak mangkok ini, garis kayak mangkok ini apa namanya harga market, harga saham yang ada di market. Harga saham itu bisa turun di bawahnya harga intrinsiknya company, di bawahnya harga wajarnya lah gitu ya. Nah, karena ini turun, selisih antara intrinsik ini ya, selisih antara intrinsik atau selisih antara harga wajar perusahaan ini dengan harga saham saat ini di pasar, itulah yang disebut margin of safety. Gitu. Ini disebut margin of safety ruangan ini. Sorry nggak bisa. Teman-teman udah gini aja deh ya. Sementara gini aja deh. Pakai instruksi suara dari saya aja. Jadi yang ini ada ruangan nih ya. Ada ruangan atas panah bawah ini, inilah yang disebut margin of safety. Cara hitung MOS ya pokoknya dilihat aja nih, ini harga wajarnya saat ini berapa, terus harga market berapa, nah diskonnya berapa gitu. Misal harga intrinsiknya sebenarnya harga wajarnya 1000, terus harga market 500, ya berarti diskonnya 50% kan gitu aja gampang. Contohnya nih, contoh misal nih, saya buka chart Indi lagi. Nah, contoh ini contoh. Misal sekarang itu yang jadi pertanyaan, intrinsik Indi itu sekarang berapa gitu. Misal nilai intrinsiknya Indi itu ternyata 2000. Sekarang harganya 1000 ya, berarti ada diskon tuh 500, ada diskon 50% gitu aja. Ilmunya value investing itu kenapa intrinsik? Karena gini, semboyannya value investing itu pada saatnya nanti perusahaan ini harga sahamnya akan kembali ke harga intrinsik minimal, bisa naik lagi kalau performa perusahaannya membaik gitu. Oh dulu nih 2016 kita beli karena kita yakin intrinsiknya harganya 2000,
kita beli di 500. Bener aja nih, batu bara naik, dia kembali ke harga intrinsik, cuan deh kita. Karena batu bara naik terus, makin naik lagi dia. Gitu. Itu dinamakan value investing, ada margin of safety. Nih, kayak gini kan. Lihat nih, harganya kembali lagi ke atas. Nah, terus apa fungsinya margin of safety? Nah, fungsinya tuh begini teman-teman. Tadi kan sudah saya sampaikan. Valuasi perusahaan itu dalam menilai intrinsik itu subjektif ya. Si A bilang intrinsik 1.000, enggak sampai 2.000 loh. Intrinsiknya Indi itu cuma 1.500. Jadi kalau sekarang harganya 1.000, diskonnya tuh cuma 500 loh. Enggak sampai separuh, diskonnya cuma 25% ya. Gitu. Ada yang enggak kok 2.000 kok, itulah subjektif. Nah, karena subjektif itu berarti kan ada kemungkinan salah. Jadi garis yang atas ini ada kemungkinan salah. Garis intrinsik company ini karena orang-orang subjektif. Nah, kalau ini salah benar orang yang valuasi. Nah, gini, nih ya. Ini yang udah saya coret nih. Nah, ini kalau ada yang salah valuasi, ternyata intrinsiknya tuh bukan yang di atas ini, tapi yang di bawah. Nah, jadi kan diskonnya makin kecil nih. Itulah kenapa diperlukan yang namanya margin of safety. Kalau salah valuasi, ternyata di sini. Wah, kalau di sini berarti peluang cuan kita dikit nih, gitu. Ya. Iya kalau salahnya di sini. Kalau salahnya lebih bawah lagi di sini, malah rugi kan gitu. Itulah fungsinya margin of safety. Oke, kira-kira singkatnya begitu ya, margin of safety ya. Lanjut saja. Oke. Nah, ini konsepnya intrinsic value kayak gini. Company melakukan analisis misal, ternyata sebenarnya intrinsiknya di 6.000 gitu. Asumsi pertama yang ditarik dari hasil di atas itu adalah, oh harga saham ini kayaknya nggak sesuai dengan harga intrinsiknya nih, ini salah harga nih gitu. Kemudian ditariklah asumsi kedua, oh nanti dalam jangka panjang harganya akan naik nih sesuai harga intrinsic value-nya di 6.000. Makanya beli itu 2.000 sampai ke 6.000. Suaranya mungkin nggak hilang-hilang ya, karena saat saya ambil itu saya memang diem. Saya bilang sebentar gitu diem. Harusnya suaranya oke karena saya pakai handphone buat monitor juga. Handphone saya sih so far oke sih, karena kan handphone menggunakan jaringan yang lain, pakai device yang lain ya, seperti teman-teman juga koneksi ke sini. Harusnya nggak ada masalah. Ya, kalau Buffett, nah ini poin-poin tambahan yang biasa Buffett lakukan ini. Ya, ini nih sebutin aja, teman-teman pokoknya beli perusahaan. Yang dulu nih, Ben Graham ngajarin dia bahwa yang kita bayar kan harga, tapi yang kita dapat value-nya. Makanya kalau ada perusahaan yang value-nya bagus, harganya murah ya, kamu beli aja, kamu dapat value yang bagus kok. Padahal kamu saham di harga murah, itu bukan berarti teman-teman mendapatkan harga murah gitu. Jadi saat teman-teman membeli saham, harganya murah gitu ya. Tapi teman-teman belum tentu mendapatkan barang yang memang murahan juga. Karena konsepnya Ben Graham itu, yang kita bayar tuh hanya harga saham. Tapi yang kita dapat itu value-nya dari perusahaan itu. Dan value itu belum semurah, maksudnya murahan seperti harga sahamnya. Jadi inilah menjadi konsep value investing. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang value-nya bagus, tapi harga sahamnya murah, harga sahamnya anjlok. Nah, itulah yang kita beli.
Karena value-nya bagus, pada suatu saat nanti harga sahamnya akan naik. Nah, seperti itu ya. Itu konsepnya. Nah, itu konsepnya Buffett. Oke, ini story-nya value investing ini ya. Pertama kali ini Benjamin Graham ini punya buku Thor. Ini bagus. Jadi teman-teman bisa mulai baca dari buku ini. Putus ternyata. Halo. Oke, saya lanjutkan. Teman bisa baca dari buku ini. Saya punya PDF-nya. Nanti saya share di grup ini, grup grup persiapan webinar. Saya share. Mungkin ada teman yang belum punya ya, belum pernah baca. Saya ada. Ya. Dari buku itu Warren Buffett belajar. Nah, teman-teman kalau punya mindset Warren Buffett bisa belajar itu. Itu sebenarnya mau growth investing, mau value investing bisa baca itu. Karena itu adalah konsep investasi secara umum lah. Kan bahnya investasi saham itu kan memang Benjamin Graham. Oke. Lalu Buffett itu recently ya, 10 tahun terakhir itu mulai membaca bukunya Phil Vischer, To Common Stock and Uncommon Profit itu. Nah, itu buku growth investing itu, Common Stock and Uncommon Profit itu buku yang memberikan atau membuka mindsetnya Warren Buffett tentang hal-hal di luar bukunya Benjamin Graham. Akhirnya itu dia kembangkan. Sehingga Ben Graham beli Apple, beli saham-saham non-value itu dari buku itu. Common Stock and Uncommon Profit itu. Nah, Common Stock and Uncommon Profit itu juga dikembangkan oleh Charlie Munger itu. Lalu ilmunya itu diserap juga oleh Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu sebenarnya sudah kombinasi sekarang. Nah, ini ya. Warren Buffett menyampaikan bahwa dirinya 80% itu Benjamin Graham, 15% Phil Vischer. Tapi sebenarnya hari ini nggak relevan juga karena 46% dari saham yang dia pegang. Jadi teman-teman nih punya portfolio, misalnya sekarang punya portfolio, 46% portfolio teman-teman isinya Bank BCA. Jadi teman-teman mau mendeklarasikan diri sebagai seorang value investor udah nggak masuk akal karena belinya Bank BCA atau belinya TOWR gitu atau belinya saham-saham growth investing lah ya. Jadi Warren Buffett menurut saya sudah menunggu 50 nih atau bahkan growth investingnya sudah di atas 50% pemikirannya gitu. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke growth investing. Kan tadi value investing kita sudah tahu ya. Nah, sekarang mulai mindsetnya kita tarik ke sini. Ini pernyataannya dari Phil Vischer. Don't assume that PE has already discount the future growth. Nah, value investing itu kan saham yang salah harga. Salah itu kalau kita menggunakan analisa kuantitatif ya, angka-angka, kita menggunakan rasio namanya PE. Saham-saham value investing yang dibilang salah harga itu PE-nya pasti rendah. PE-nya 1 digit, berarti di bawah 10. Atau ada yang di bawah 5 malah. Artinya PE-nya rendah sekali gitu ya. Kalau menurut Phil Vischer itu begini. Seorang value investor
teman-teman tanya deh, yang ilmunya value investor banget, yang orangnya mania banget deh. Mereka pasti nggak mau beli saham yang PE-nya udah di atas 10 misal. Jarang banget mereka beli saham, apalagi PE-nya di atas 20. PE-nya 23, PE-nya 25, mereka udah nggak mau beli. Kalau teman-teman tanya, kenapa kamu nggak mau beli ini? Mahal. Nah, jawaban dia pasti mahal gitu. Jadi seorang value investor kalau dia mania, dia ekstrim value investors, dia pasti nggak akan pernah beli ya saham-saham value investing, dia nggak akan pernah beli. Kenapa? Karena saham investing dia nggak akan pernah beli. Alasannya ada karena saham-saham growth itu nggak pernah PE-nya murah. PE-nya selalu 2 digit atas, bisa di atas 20, bahkan di atas 30. Nah, alasan Phil Vischer adalah Anda jangan mengasumsikan bahwa PE itu sebenarnya sudah mencerminkan masa depan. Perusahaan yang growth itu, dia tiap tahun akan bertumbuh. Misal, tahun ini, labanya 1 triliun. PE-nya 25. Gitu. Tahun depan labanya naik dia menjadi 1,5 triliun. Kalau harga sahamnya belum naik, maka PE-nya sudah bukan 25, PE-nya dia turun karena labanya naik. Mungkin PE-nya menjadi 15. Nah, karena laba naik, saham growth investing itu pasti nanti otomatis saat ada kenaikan laba, harga sahamnya naik. PE-nya menjadi berapa? PE-nya mungkin tetap di 25 lagi atau naik dikit karena diapresiasi pasar, labanya naik ya, PE-nya menjadi 30, harga sahamnya naik. Jadi gitu. Nah, kalau orang-orang value investing lihat PE 25, dia udah alergi, nggak mau beli udah kehalan. Tapi kalau seorang growth investing, dia tidak melihat PE itu sebagai patokan mahal atau murah. Yang dia lihat adalah growth-nya. Perusahaan ini asal growth, tahun depan growth, harga sahamnya udah pasti naik. Ya, nanti bisa dibuktikan TOWR lah, DNET, Mayora, Unilever, semua lah yang saham-saham growth investing itu. PE-nya nambah. Nah, ini kan mindset ya. Jadi teman-teman kalau harus gitu. Oke, lanjutkan ya. Somebody who practice Ben Graham classic. Jadi seseorang yang menggunakan ilmunya Ben Graham lah. Ilmunya Ben Graham itu Chickerbot ini ya. Ini apapun ya. Ilmunya Ben itu disebut untung rokok tuh masuk begini. Rokok itu kan sering berserakan di jalanan ya, dibuang orang kan. Dan itu nggak ada harganya memang. Tapi kalau puntung rokok itu, teman-teman perhatiin, puntung rokok itu kalau dinyalain lagi, di rokok masih bisa nggak? Masih bisa. Jadi sejelek-jeleknya puntung rokok itu, di rokok tuh masih bisa. Kadang masih perlimanya lah misal gitu. Nah, konsep investasinya Ben Graham tuh begitu. Kamu cari saham yang semurah mungkin deh, pokoknya semurah mungkin yang dibuang-buang orang deh. Karena nggak mungkin saham semurah yang dibuang-buang orang tuh nggak ada harganya, nggak mungkin. Dia pasti ada harganya. Nanti tinggal diperbaiki, pasti naik lagi nanti. Dan naiknya luar biasa karena kita belinya sangat murah. Nah, konsepnya value itu. Makanya si Phil Vischer ini bilang, kalau orang belajar konsepnya Ben Graham, dia pasti nggak akan pernah mau beli PE-nya tinggi. Jadi kalau itu tetap ekstrim di investing, dia tidak akan pernah bisa cuan ratusan triliun di Apple, nggak akan pernah. Karena Apple itu bukan sahamnya orang value investing. Orang pasti lihat Apple mahal, padahal Apple naik terus tuh sahamnya. Ya, what Vischer recommend is that PE shouldn't blindly be considered a proxy for overvalue. You shouldn't ignore the fact that a good quality business with prospect future usually come higher
PES compared to other average business. Emang begitu. Jadi menurut Fisher kan apa namanya tertutup mata buta tinggi gitu. Itu konsepnya growth investing. Gak boleh PE-nya udah di atas 20, nggak nih udah nggak bisa naik nih, nggak bisa. Tapi kita harus melihat kualitas dari bisnisnya dan prospek masa depannya gitu. Karena perusahaan yang memang masa depannya bagus, ya, perusahaan yang memang masa depannya bagus, prospeknya bagus, memang PE-nya tuh tinggi, jarang banget PE-nya murah. Nggak bisa, karena kenapa? Karena itu perusahaan akan dibeli oleh fund manager gede-gede terus. Nah, itu konsepnya begitu. Nggak mungkin Bank BCA PE-nya terus cuman 7, dia dibuang hancur. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini perusahaan tumbuh terus gitu loh. Nah, itu konsepnya growth investing kayak gitu. Nah, ini ada guyonannya antara growth investing dan value investing ya. Jadi kala gitu ya, entah pada suatu waktu di zaman apa, ya, ada kodok. Ada kodok yang bercita-cita menjadi seorang pangeran yang tampan gitu kan ya. Nah, di investing ngelihatnya begini, wah nih kodok nih gitu, murah nih ya, nggak apa-apa deh kita beli aja nih kodok, kita rawat, kita elus-elus, kita iniin, siapa tahu nanti dia jadi pangeran yang ganteng, jadi mahal gitu. Nah, value investing kan begitu kan ya. Kalau growth investing, dia lihat kodok, nggak mau dia. Wah kok emang kodok kok ngapain? Kita kan cari pangeran. Oh kita cari aja langsung pangeran yang sudah jelas-jelas memang dia calon pangeran. Nah, dia ke istana, misal nih nyariin jodoh lah, misal gitu ya. Kalau seorang value investing itu nyariin jodoh, wah ini aja nih, ini kodok